Halo, perkenalkan nama saya Hezkiel Nicholas Rahab dengan NIM 210306049 dari kelas PTNA Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta keterkaitannya di antara metabolisme tersebut dengan mata kuliah biokimia dan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPT MP. Masuk ke dalam pertanyaan pertama, yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan volume saliva di dalam giza secara mekanis dan hidrolisis dan dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu ada sekum, rektum, kolon. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung dalam rumen. Berikut adalah skema pencernaan karbohidrat dalam rumen, yaitu ada fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, pektin. Pati dan sukrosa diubah menjadi glukosa, lalu diubah lagi menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1-6 difosfat, lalu menjadi pirufat. Di dalam pirufat terdapat 6 bagian, yaitu metan, asetat, butirat, dan propionat. Propionat biasa disebut dengan VFH. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian, asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFH, CO2, dan CH4. Masuk dalam pertanyaan kedua, yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat dalam hati dari produk awal sampai produk akhir. Fungsi hati menjadi penting karena hati mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Hati dapat mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen yang kemudian disimpan dalam hati atau biasa disebut dengan glikogenesis. Pada saat kadar gula dalam darah tinggi, lalu pada saat kadar gula dalam darah menurun, maka cadangan glikogen di hati atau asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan dilepas ke dalam darah atau gluconeogenesis. Hingga pada akhirnya kadar gula darah dipertahankan untuk tetap normal. Hati juga dapat membantu pemecahan fruktosa dan galaktosa menjadi glukosa dan serta glukosa menjadi lemak. Masuk dalam pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel, pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa, terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan, serta absorpsinya dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh
usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen, perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino. Walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen, protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien, di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Lanjut pada soal yang keempat, yaitu jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi dalam hati. Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah mengubah gugus amino dan NH2. Asam-asam amino dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Amoniak atau NH3 yang telah diubah menjadi urea akan menjadi substansi beracun dan dikeluarkan melalui urin. Atau amonia dihasilkan saat deaminase dan oleh bakteri-bakteri dalam usus. Sintesis dari hampir seluruh protein plasma seperti alfa dan beta, globulin, albumin, fibrinogen, dan protombin atau hati juga membentuk heparin dan transaminasi transfer kelompok amino dari asam amino ke substansi atau alfa ketoasid dan senyawa lain. Masuk ke dalam soal yang kelima, yaitu jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Proses pencernaan lemak dalam saluran pencernaan monogastrik, yaitu pencernaan lemak terjadi pada usus halus, yaitu pada bagian duodenum, dan akan didegradasi oleh enzim yang mencerna lemak. Oleh sebab itu tidak ada proses pencernaan yang terjadi pada lemak sebelum mencapai duodenum. Karena duodenum terdapat enzim pencernaan lemak, yaitu enzim lipase yang berasal dari porilipase yang tidak aktif dan diaktifkan oleh enzim kolipase. Enzim lipase dihasilkan oleh pankreas. Lipase pada unggas starter belum begitu aktif. Aktivasi lipase mulai meningkat pada umur 4 hari. Peningkatan aktivas enzim akan mencapai 100 kali lebih cepat pada umur 21 hari. Pencernaan lemak dibantu oleh garam-garam empedu dan cairan pankreas yang berperan dalam mengemulsifikasi lemak sebelum dicerna. Lipase pankreas biasanya mencerna lemak diawali pada asam lemak pada atom C nomor 3 dari gliserol, menghasilkan 1-2 digliserida. Lalu asam lemak pada atom C nomor 1 menghasilkan 2 monogliserida 2. Monogliserida ini tidak bisa langsung dipecah oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan gliserol, tetapi harus melalui tahap isomerasi menjadi 1 monogliserida. Selain lipase, pankreas juga menghasilkan enzim kolesterol esterase yang menghidrolisis kolesterol asam lemak
ester menjadi kolesterol asam lemak bebas. Pencernaan lemak pada ternak ruminansia, proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan lipolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, galaktosa gliserol, asam lemak, galaktosa gliserol. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan oleat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Ini linoleat dan oleat. Dan setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA atau propionat. Bakteri anaerobio lipolytikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyric fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi somerisasi dari ikatan menjadi transisomerasi, menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Masuk ke dalam soal yang ke-6, yaitu jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Metabolisme lemak oleh hati meliputi 1. Oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain. Yang kedua, sintesis kolesterol, fosfolipid dan sebagian besar lipoprotein. Yang ketiga, sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Hampir semua lemak yang dicerna diserap ke dalam sirkulasi limfe sebagai kilomikron yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kilomikron disalurkan oleh pembuluh limfe kemudian menyatu dengan sirkulasi sistemik. Trigliserida kemudian diubah kembali menjadi asam lemak dan gliserol terutama oleh enzim kapiler hati. Dari kapiler, asam lemak dapat berdifusi masuk ke bagian besar sel. Kira-kira 80% kolesterol yang disintesis di hati diubah menjadi garam empedu yang kemudian disekresikan kembali ke dalam empedu. Hati mensintesis sebagian besar lipoprotein yang dibutuhkan tubuh dan menjaga homeostasis kolesterol dengan sintesis molekul dan mengalihkan kelebihan kolesterol menjadi asam empedu. Masuk ke dalam pertanyaan yang ke-7, yaitu jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir
pencernaan, lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.